Bab 101 Momen Bahagia. Para juri mulai sibuk setelah ke-10 pemain selesai tampil. Apakah benar-benar perlu dijumlahkan, gadis itu harus menjadi pemenangnya? Ya, tentu saja. Aku akan bicara dengan juri jika dia bukan pemenangnya. Anak siapa dia? Orang tuanya pasti bangga sekali bisa mengundang Ouyang Sanxian sebagai penyanyi tamu. Aku tidak pernah menyangka bisa melihat seorang diva dalam kontes menyanyi seperti ini. Ya, ku dengar bayaran penampilan Ouyang Sanxian tidak kurang dari 2 juta. Tuhan tahu seberapa banyak dia telah berubah kali ini. Kau benar-benar sombong, ini bukan tentang uang karena Ouyang Sanxian tidak akan pernah melakukannya hanya karena uang. Bagaimana kalau aku memberimu 2 juta dan kau mengundangnya untuk menyanyikan sebuah lagu bersamaku? Meskipun juri tidak mengumumkan keputusan akhir mereka, semua orang sudah mengetahuinya. Tentu saja, pemenangnya adalah Tang Tang. Dia adalah penyanyi yang baik, dan dia bekerja sama dengan diva Ouyang Sanxian dengan sangat baik. Keduanya adalah tim yang sempurna, tampil dengan sempurna. Penggemar Ouyang Sanxian di aula akan rusuh jika pemenangnya bukan si kecil. Jadi tidak ada juri yang mau mengambil risiko itu. Hasil keputusan juri pun segera keluar. Ketua juri naik ke panggung untuk mengumumkan peringkat akhir kontes hari ini. Si kecil adalah pemenangnya, seperti yang diharapkan semua orang. Wang Duan mungkin telah memperoleh banyak nilai karena reputasi Cao Beibei, tetapi ia masih berada di posisi kedua. Wang Duan langsung menangis setelah mendengar hasilnya. Ia menjambak rambut Wang Hongbing dan berteriak, "Ayah, aku tidak bisa melakukan ini. Ayah bilang aku bisa menjadi pemenang asalkan aku ikut kontes karena aku salah satu keluarga Wang. Lalu mengapa aku memenangkan hadiah kedua dan mengapa Tang Tang yang menjadi pemenangnya?" Setelah itu dan sebelum Wang Hongbing sempat berbicara, para hadirin yang duduk di sebelahnya mulai menyalahkan mereka. Itulah yang terbaik yang bisa kamu miliki, dan mengapa kamu masih belum puas? Kamu tidak akan memenangkan hadiah kedua tanpa bantuan Cao Beibei. Benar sekali, aku tidak tahu bagaimana kamu bisa masuk ke babak final dengan kemampuan menyanyi seperti itu. Kau mungkin mengundang Cao Beibei sebagai tamu, tetapi dia mengundang Ouyang Sanxian, keduanya bahkan tidak cocok, kenapa kau masih mengeluh? Kamu tidak lebih baik darinya dalam bernyanyi, dan ayahmu gagal mengundang tamu yang lebih baik darinya, kamu bisa berhenti membandingkannya. Tuduhan dan kritikan itu benar-benar membuat Wang malu. Mereka meninggalkan kontes dengan panik sebelum upacara penghargaan dimulai. Namun, kepergian mereka tampaknya tidak terlalu berpengaruh pada suasana yang menyenangkan di aula. Para penonton bergegas naik ke panggung sebelum Ouyang Sanxian dan si kecil turun dari panggung penghargaan. Mereka mengelilingi keduanya dengan erat. Suasana menjadi sangat kacau sehingga Ouyang Sanxian harus menggendong si kecil di lengannya. Beberapa wartawan dengan kamera di bahu mereka bergegas ke depan dan memanfaatkan kesempatan langka ini untuk mewawancarai Ouyang Sanxian. "Nona Ouyang, saya ingin bertanya berapa bayaran yang Anda terima untuk menjadi penyanyi tamu anak-anak di sini, apakah harganya setinggi langit?" Pertanyaan wartawan itu membangkitkan minat orang lain karena mereka mengira Ouyang Sanxian pasti akan memanfaatkan kesempatan itu untuk meraup banyak uang, mengingat tingkat kontesnya. Ouyang Sanxian sudah terbiasa dengan situasi seperti ini, jadi dia menjawab dengan tenang, "Kamu salah paham, aku di sini hari ini karena persahabatan, aku tidak meminta bayaran sepeser pun untuk ini." "Apa, tidak sepeser pun, bagaimana mungkin?" Kerumunan kembali riuh. Reporter itu melanjutkan, "Nona Ouyang, kabarnya bayaran penampilan Anda lebih dari 1 juta, apa yang membuat Anda datang ke sini untuk menjadi penyanyi tamu anak-anak secara cuma-cuma?" Sebelum Ouyang Sanxian sempat menjawab, reporter lain yang tampak penasaran menambahkan, "Nona Ouyang, gadis kecil ini terlihat sangat cantik dan kalian berdua sangat mirip. Apakah dia putri Anda yang tak terungkap?" Bintang-bintang lain akan langsung marah ketika ditanya pertanyaan ini, tetapi Ouyang Sanxian tampak sangat tenang, dan dia berkata, "Kami mirip satu sama lain karena kami semua sangat cantik, saya tidak melihat kesamaan lain yang kami miliki, saya tidak cukup beruntung menjadi orang tuanya, dia sudah memiliki orang tuanya." Si kecil menambahkan, "Tang Tang punya papa dan mama." Setelah dia berkata demikian, dia mengangkat tangan gemuknya dan menunjuk ke arah Qin Haodong dan Lin Momo. Dengan cara itu, semua perhatian tertuju pada Lin Momo dan Qin Haodong. Orang-orang melihat pasangan yang sempurna berdiri bersama, dan berpikir dalam hati bahwa tidak heran gadis itu begitu cantik, kedua orang tuanya juga begitu rupawan. Ouyang Sanxian memanfaatkan kesempatan itu dan berjalan ke arah Qin Haodong di bawah perlindungan Chen Fugui dan yang lainnya. Ia menyerahkan anak kecil di pelukannya itu kepadanya. Qin Haodong mengambil Tang Tang dan berkata, "Terima kasih atas bantuanmu hari ini." Ouyang Sanxian berkata, "Kita terlalu dekat untuk saling mengucapkan terima kasih, dan terlebih lagi, aku seharusnya mengucapkan terima kasih kepadamu terlebih dahulu." Kata-katanya tulus dan dari lubuk hatinya. Qin Haodong merasa dia juga benar. Namun, hal itu telah membangkitkan minat para wartawan, dan mereka bertanya-tanya apa hubungan antara Ouyang Sanxian dan pria tampan itu. "Nona Ouyang,
bolehkah kami bertanya, apa hubungan Anda dengan pria ini? Kami adalah teman baik, jawab Ouyang Sanshan. Hanya teman, teman macam apa yang pantas mendapatkan bantuan sebesar itu darimu? Pertama-tama, ini bukan bantuan besar. Lagi pula, kita sebenarnya teman dekat. Ouyang Sanshan tahu bahwa para wartawan itu tidak akan pernah melepaskan ini dengan mudah dan itu akan memakan waktu terlalu lama. Semakin banyak dia berkata, semakin banyak gosip akan muncul. Jadi, dia mengucapkan selamat tinggal kepada Qin Haodong setelah dia mengucapkan selamat tinggal kepada Qin Haodong. Kemudian dia pergi di bawah pengawalan Fugui dan pengawal lainnya. Dia tidak tahu bahwa meski begitu, sebuah gosip menyebar dengan cepat di internet, dan menjadi berita utama di bagian hiburan beberapa situs web kecil, yang mengatakan bahwa bintang besar Ouyang Sanshan telah memiliki seorang putri yang tak terhitung jumlahnya. Kontes telah usai. Qin Haodong dan Lin pergi bersama si kecil. Mereka tidak langsung pulang, dan sebaliknya, mereka pergi ke restoran barat untuk merayakannya. Keluarga itu sangat gembira karena si kecil menjadi pemenang kontes menyanyi. Qin Haodong memesan banyak hidangan lezat, dan Lin Momo memesan sebotol anggur merah. Setelah mengisi gelas mereka, Lin Momo mengangkat gelasnya dan bersulang untuk Qin Haodong. Terima kasih banyak atas apa yang telah kamu lakukan untuk Tang Tang, kamu adalah orang tua yang lebih baik dariku. Qin Haodong berkata, mengapa kamu berkata begitu? Aku ayahnya, dan itulah yang seharusnya aku lakukan. Lin Momo langsung terdiam. Kata-kata Qin Haodong mengingatkannya pada malam 5 tahun lalu ketika pria itu memberikan Tang Tang padanya dan kemudian menghilang. Sejak saat itu, dia tidak pernah mendengar kabar darinya. Dia menghela napas, dan berpikir dalam hati bahwa mungkin pria ini adalah kompensasi dari Tuhan untuknya. Dia luar biasa, dan baik kepada Tang Tang, bahkan lebih baik daripada ayah kandungnya. Qin Haodong sepertinya telah membaca pikirannya. Dia berkata, ayo, kita minum. Lin Momo mengangkat gelas dan melemparkannya. Tampaknya dia mencoba menelan kepahitan dari masa lalu dengan anggur. Si kecil sedang makan salad buah kesukaannya. Ketika melihat mereka berdua minum, dia mengangkat minuman di tangannya dan berkata, Papa, Mama, aku juga ingin minum seperti itu. Qin Haodong kembali mengisi kedua gelas dan menyentuh gelas si kecil. Kemudian dia berkata, baiklah, mari kita rayakan untuk Tang Tang, dia adalah pemenang hari ini dan akan menjadi bintang besar di masa depan. Ketiganya menghabiskan roti panggang itu. Kemudian telepon Lin Momo mulai berdering. Dia menjawab telepon dan bertanya pada Qin Haodong dengan wajah bingung, pusat pameran batu permata mentah grup Feng disegel, apakah kamu ada hubungannya dengan itu? Lin Momo cukup terkejut ketika mendengar berita itu. Grup Feng cukup berpengaruh di Jiangnan, dan hampir tidak mungkin grup itu akan ditutup. Dia tahu Qin Haodong pergi ke grup Feng hari ini, jadi dia menanyakan hal itu ketika mendengar apa yang terjadi. Sebagian besar, kata Qin Haodong. Kemudian dia menceritakan apa yang terjadi hari ini, akhirnya dia menambahkan, sekarang kasusnya sudah jelas. Grup Feng tidak tahu tentang obat-obatan itu. Mereka mungkin menderita kerugian, tetapi itu bukan masalah besar bagi mereka. Sayang sekali. Itu sudah cukup bagus. Lin Momo tersentuh ketika dia tahu Qin Haodong akan menghadapi senjata pengedar narkoba dan bom mentai untuknya. Matanya berkaca-kaca. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, terima kasih. Qin Haodong berkata, untuk apa, kamu wanitaku, Tang Tang adalah putriku, itu saja yang harus aku lakukan sebagai anggota keluarga. Si kecil sedang mengunyah daging sapi, dan setuju dengan apa yang dikatakan Qin Haodong dan berkata, iya, kita adalah keluarga. Lin Momo sangat puas saat melihat wajah bahagia putrinya, dan dia tahu bahwa pria di matanya lah yang membawa semua ini padanya. Dia bertanya lagi saat memikirkan kontes hari ini, kamu tidak memberitahuku bagaimana kamu mengundang Ouyang Sanshan, tidak mungkin bintang besar seperti dia bisa ikut serta dalam kontes anak-anak seperti ini, apa hubungannya dia denganmu, mengapa dia mau membantu secara cuma-cuma? Qin Haodong menatapnya dengan tatapan penasaran dan bertanya, apakah kamu cemburu? Tidak, aku sudah bilang aku tidak akan meminta banyak hal selama kau bersikap baik padaku dan Tang Tang. Lin Momo berkata, aku hanya penasaran, mengapa Ouyang Sanshan mau membantu Tang Tang? Karena dia salah satu klien Daddy Security Company. Qin Haodong dengan singkat memberitahunya bagaimana dia membantu Ouyang Sanshan. Perusahaan keamanan ayah. Lin Momo tertawa terbahak-bahak dan berkata, aku bahkan tidak tahu bagaimana kamu menemukan nama itu untuk perusahaan keamanan. Bukan hal baru, aku mendirikan perusahaan ini untuk melindungimu dan anak kecil itu, ternyata nama itu cukup membawa keberuntungan karena bisnis ini berjalan dengan baik sejak didirikan. Mata Lin Momo kembali berkaca-kaca saat memikirkan betapa banyak yang telah dilakukan Qin Haodong untuknya dan si kecil, namun, kali ini dia tidak mengucapkan terima kasih. Dia mengulurkan tangan kecilnya yang cantik dan menggenggam tangan besar Qin Haodong.
Qin Haodong sangat gembira karena melihat harapan. Ia berbisik, Momo, rumahku sudah selesai dibangun hari ini dan aku tidak punya tempat untuk pergi malam ini, bolehkah aku tinggal di sini? Lin Momo tidak mengatakan sepatah kata pun, namun dia mengangguk setelah ragu sejenak. Qin Haodong hampir melompat karena kegembiraan. Dia telah menunggu momen kegembiraan ini selama berhari-hari. Akhirnya, dia bisa berbagi ranjang dengan wanitanya. Bab 102 Panggilan dari Bibi. Setelah makan malam, mereka bertiga meninggalkan restoran. Mobil melaju kencang sehingga mereka kembali ke Villa Lin dalam waktu 1 jam. Dia ingin segera tidur saat sampai di tempat tidur, tetapi anak kecil itu sangat gembira dengan posisi yang telah dimenangkannya hari ini. Dia melompat-lompat dan bermain-main di ruang tamu dan tampak tidak lelah sama sekali. Akhirnya, dia tidak dapat menahan rasa lelahnya lagi, jadi dia berkata, Tang, waktunya tidur, tidur saja. Papa, Tang sangat gembira hari ini, aku sama sekali tidak lelah, bisakah Papa bermain denganku? Qin Haodong sebenarnya tidak sabar untuk bermain dengan ibu gadis itu. Dia berkata, yah, sudah terlambat. Kita akan mengganggu tetangga kita. Si kecil berkedip dan menatapnya. Lalu dia berkata, kami tinggal di villa terpisah, kami tidak punya tetangga. Yah. Saat itulah Qin Haodong menyadari bahwa Villa Lin adalah rumah tunggal tanpa tetangga. Baiklah, Tang, Papa sudah sibuk seharian, sekarang dia lelah, ayo tidur. Baiklah, Papa bisa tidur karena dia lelah. Qin Haodong merasa gembira melihat si kecil akhirnya dibujuk, tetapi kemudian dia berkata, tidurlah, Papa, aku akan bermain dengan Mama. Qin Haodong tampak agak kecewa. Ia ingin si kecil tidur agar bisa bermain dengan ibunya. Dia duduk di sofa dan menatap Tang dengan putus asa. Dia bertanya-tanya mengapa gadis itu tidak bisa berbagi perasaan ayahnya. Tidur saja. Senyuman menarik muncul di wajah dingin Lin Momo setelah dia melihat wajah kesal Qin Haodong. Si kecil tidak berhenti bermain dan tidur sampai tengah malam. Ia memegang tangan Lin Momo dan Qin Haodong, tertidur dengan wajah bahagia. Merasakan napas berirama si kecil, Qin Haodong memegang tangan Lin Momo dan berbisik, Tang tertidur. Lin Momo tersipu karena dia sepertinya merasakan maksud Qin Haodong. Dia berbisik, aku tahu, ayo tidur. Qin Haodong berkata dengan seringai jahat, tidur, malam ini terlalu indah untuk tidur, tidakkah kau tahu bahwa setiap menit di malam pernikahan itu tak ternilai harganya? Dia berkata begitu dan mengulurkan tangan untuk menggendong si kecil. Dia meletakkan si kecil di sisinya, lalu dia berbalik dan berbaring di samping Lin Momo. Apa yang sedang kamu lakukan? Lin Momo tampak gugup, suaranya bergetar, membuatnya semakin menarik. Kenapa kamu bertanya, kamu sudah tahu itu? Qin Haodong dengan cepat memeluk Lin Momo dan menciumnya dengan erat. Tidak, Tang masih di sini. Lin Momo mencoba mendorong Qin Haodong menjauh dari dadanya, tetapi dia tidak cukup kuat. Tidak masalah. Tempat tidurnya sudah cukup, dan kami tidak akan menyentuhnya, dia terlalu lelah dan tidak akan bangun dalam waktu dekat. Setelah berkata demikian, kedua tangannya mulai menyerbu tubuh Lin Momo yang berotot. Tidak, aku tidak bisa. Lin Momo melanjutkan. Kenapa tidak, kamu tidak menyukaiku, tanya Qin Haodong. Ya, aku menyukaimu, tapi... Lin Momo tergagap. Presiden yang suka memerintah itu sekarang bertingkah seperti gadis kecil yang sedang jatuh cinta pertama kali. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Qin Haodong menempelkan bibirnya yang lebar ke bibir Lin Momo. Dia berubah menjadi dominan dan penuh gairah, seperti dia benar-benar terangsang. Namun, ketika tangannya yang besar mencapai bagian tertentu, ia tiba-tiba membeku dan langsung berhenti. Lin Momo semakin malu. Dia berbisik, sudah kubilang aku tidak bisa. Qin Haodong berbaring di tempat tidur dengan kecewa dan bertanya dengan kecewa, kapan dia tiba? Lin Momo tertawa dan berkata, baru saja. Qin Haodong mengeluh pada dirinya sendiri bahwa Tuhan pasti mempermainkannya. Butuh banyak usaha baginya untuk membujuknya, dan sekarang Bibi Flo datang. Apakah ini lebih menyedihkan? Meskipun ia gagal mewujudkan impiannya, ia akhirnya bisa tidur bersama wanita yang dicintainya. Itu lebih baik daripada tidur sendirian dengan wanita cantik di pelukannya. Setelah beberapa saat, Qin Haodong tertidur sambil memeluk Qin Haodong. Lin Momo awalnya malu, tetapi kemudian dia terbiasa dengan pelukan Qin Haodong. Dia merasa lebih aman dari sebelumnya, jadi dia tidur dengan sangat nyenyak. Keesokan paginya, mereka berdua berpelukan dan tertidur lelap. Mereka terbangun karena teriakan si kecil. Papa, Mama, apa yang kalian lakukan? Ternyata mereka berdua sedang tidur nyenyak, matahari sudah menggantung tinggi di langit. Tang sudah bangun. Dia duduk di sana dan memperhatikan mereka berdua dengan matanya yang indah dan penuh rasa ingin tahu. Lin Momo membuka matanya dan dia memegang leher Qin Haodong. Mereka begitu dekat sehingga dia bisa merasakan napasnya.
Tangan Qin Haodong berada di dalam piyamanya. Dia langsung sadar saat melihat si kecil. Wajahnya memerah dan mendorong Qin Haodong menjauh, lalu menarik kedua tangannya dari piyamanya. Qin Haodong menoleh ke arah lelaki itu. Ia merasa menyesal karena telah menggantikannya. Ia berkata, "Papa dan Mama sedang tidur. Lalu mengapa kalian berpelukan?" tanya si kecil lagi. "Yah, itu karena ibumu susah tidur, jadi aku memeluknya kalau dia terjatuh ke lantai." Bahkan alasan buruk itu pun butuh waktu lama untuk dipikirkan Qin Haodong. "Tapi Papa, akulah yang ada di tengah, kenapa Papa ada di tempatku?" "Yah, aku juga tidak tahu itu, mungkin kamu juga orang yang susah tidur, kamu pindah ke sana." "Oh, kalau begitu aku akan bersikap baik saat tidur, atau aku bisa jatuh ke lantai." Si kecil bergumam pada dirinya sendiri. Melihat Qin Haodong mempermainkan putrinya, Lin Momo mengulurkan tangan dan mencubit pinggang Qin Haodong. Rasa sakit itu membuat Qin Haodong menyeringai, tetapi dia tidak berteriak. Pada saat yang sama, telepon Qin Haodong berdering di samping tempat tidur. "Papa, ini ponselmu." Si kecil berlari dan mengambil ponsel dummy milik Qin Haodong yang rusak. Lin Momo berkata, "Mengapa kamu masih menggunakan ponsel itu? Sebaiknya kamu ganti dengan yang baru." "Anda bos yang belum membayar saya, bagaimana saya bisa membayarnya?" Qin Haodong berkata sambil tersenyum nakal, "Tidak masalah asalkan masih berfungsi. Ponsel saya mungkin terlihat tua dan rusak, tetapi ponsel ini memiliki semua yang saya butuhkan dan kualitasnya bagus." Setelah itu, dia mengecek nomor di telepon. Ekspresinya langsung berubah serius, dan dengan cepat menekan tombol jawab. "Dong, sudah bangun?" Sapa seseorang di seberang telepon dengan ramah. Suaranya mungkin tidak terdengar begitu manis, tetapi terasa hangat. "Bibi, aku baru saja bangun," jawab Qin Haodong. Lin Momo tampak sangat terkejut saat menyaksikan ini. Qin Haodong terlalu sering bersikap nakal dan riang, dan dia belum pernah melihatnya berbicara seserius itu. Wanita di seberang telepon berkata, "Dong, kenapa kamu tidak mengunjungi kami? Ini sudah liburan musim panas. Kakek nenekmu sangat merindukanmu karena kamu bahkan tidak kembali saat tahun baru Imlek. Sudah hampir setahun sejak terakhir kali keluarga kita mengadakan makan siang reuni." Qin Haodong berkata, "Bibi, saya bekerja di Jiangnan, jadi saya tidak kembali." "Kamu anak yang tangguh, katakan saja jika kamu butuh uang, aku akan mentransfernya ke rekening bankmu. Pamanmu dan aku mungkin bergaji rendah, tetapi kami juga tidak banyak menggunakan uang. Lagi pula, adikmu lulus tahun ini, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang biaya kuliah tahun depan, aku sudah menyiapkannya untukmu." "Saya mengerti, Bibi." Qin Haodong bisa merasakan perhatian mereka di seberang telepon, dan matanya berubah menjadi beruap. "Jadi, berhentilah bekerja dan kembalilah, nenekmu sudah merindukanmu selama berhari-hari, dia ingin kembali dan mencari istri." Qin Haodong berkata, "Dimengerti, aku akan kembali hari ini." "Baiklah, cepatlah kakakmu sudah kembali, aku akan membuatkan daging babi panggang kesukaanmu saat kita berkumpul." Dia berkata sedikit lagi pada Qin Haodong, lalu menutup telepon. Qin Haodong menyimpan teleponnya dan berkata, "Maaf, saya tidak bisa pergi bekerja hari ini, saya ingin kembali ke kampung halaman dan harus mengambil cuti seminggu. Liburan seminggu dan mencari istri." Lin Momo menatap Qin Haodong dengan ekspresi penasaran. Dia baru saja mendengar semua yang ada di telepon tadi karena teleponnya terlalu tua, dan semua yang ada di ruangan itu begitu sunyi, termasuk si kecil itu. Baiklah, Papa akan mencari istri, Tang Tang akan punya mama baru." Anak kecil itu melompat ke atas tempat tidur karena kegirangan ketika mendengar berita itu. Qin Haodong tampak malu dan berkata, "Itu lelucon. Untuk apa aku mencari istri?" Lin Momo tampaknya sama sekali tidak mempercayai hal ini. Ia menambahkan dan menjelaskan, "Nenekku sudah semakin tua, jadi selama ini ia ingin aku menikah, dan aku tidak ada hubungannya dengan itu. Ia tidak tahu aku punya pacar, dan jika ia tahu aku punya wanita cantik sepertimu, ia tidak akan pernah memintaku untuk melakukan itu." "Baiklah, kali ini aku akan mempercayaimu." Lin Momo berkata, "Yang meneleponmu adalah bibimu, dan dia menyebutkan kakek nenekmu, bagaimana dengan orang tuamu?" Qin Haodong tampak tertekan dan berkata, "Aku bahkan tidak tahu siapa mereka, bagaimana dia bisa menyebutkan itu?" Lin Momo tampak terkejut dan bertanya, "Apa yang terjadi?" Qin Haodong menghela napas dan berkata, "Saya adalah seorang yatim piatu yang ditelantarkan oleh orang tua saya di pinggir jalan. Saya sangat beruntung bertemu dengan seorang praktisi pengobatan Tiongkok tua yang lewat dan membawa saya pulang. Dia mengadopsi saya menganggap praktisi pengobatan Tiongkok dan istrinya sebagai kakek nenek, dan bibi yang baru saja menelepon saya adalah putri kecil mereka." Baiklah. Lin Momo tidak tahu latar belakang keluarga Qin Haodong sebelumnya. Dia berkata, "Keluarga pasti baik padamu, bibimu sangat peduli padamu di telepon." Qin Haodong berkata, "Kakek nenek bersikap baik padaku, bahkan lebih baik daripada cucu kandung mereka, bibiku bahkan lebih baik,
dia seperti ibu kandungku meskipun kami tidak memiliki darah yang sama. Saat itu hari ketiga setelah Bibi melahirkan putrinya, aku dibawa ke keluarga, jadi dia membesarkanku dan adik perempuanku bersama-sama. Adik saya sering lapar karena saya makan terlalu banyak, sekarang setiap kali kami bertemu, dia akan mengeluh bahwa saya mencuri makanannya dan menghambatnya. Qin Haodong tersenyum saat mengingat cerita itu. Tampaknya dia sangat menikmati hari-hari bersama keluarganya. Ia berhenti sejenak dan menambahkan, bibi saya adalah seorang guru sekolah dasar dan gajinya tidak bagus, paman saya bekerja di sebuah perusahaan tetapi kemudian dipecat. Ia mendapatkan uang dengan melakukan pekerjaan paruh waktu di luar. Awalnya kami baik-baik saja, tetapi kami hampir tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup ketika saya dan saudara perempuan saya diterima di universitas pada waktu yang sama. Bibi saya sangat hemat sehingga ia tidak pernah membeli baju baru selama bertahun-tahun. Ia menabung uang untuk biaya kuliah kami. Itu juga salah satu alasan mengapa saya tidak pulang kampung saat tahun baru Imlek. Begitu pula saudara perempuan saya, kami semua bekerja di luar, berharap dapat meringankan beban ekonomi keluarga. Bab 103. Dosis rahasia untuk melahirkan seorang putra. Lin Momo terlahir kaya, dan dia tidak pernah mengalami penderitaan orang biasa. Dia bertanya dengan bingung, kakekmu adalah seorang praktisi pengobatan Tiongkok, bukan? Kudengar mereka menghasilkan banyak uang sekarang, lalu mengapa hidupmu begitu sulit? Qin Haodong menjelaskan, memang benar dia adalah seorang praktisi pengobatan Tiongkok, tetapi dia tidak terlalu peduli dengan uang, dia tidak pernah meminta bayaran kepada pasiennya untuk diagnosa, dan harga obat-obatan hampir tidak dapat menutupi biaya tersebut, dia bahkan memberikan obat-obatan kepada orang miskin secara gratis, jadi dia tidak menghasilkan banyak uang. Dia juga telah membayar biaya pernikahan dan perumahan kedua putranya, jadi hidupnya cukup sulit akhir-akhir ini, itulah sebabnya kedua putranya menganggap pengobatan tradisional Tiongkok tidak menguntungkan, dan tidak ada yang mau mempelajari keterampilan medisnya. Bibi saya pernah ingin belajar darinya, tetapi kakek adalah orang yang sangat feodal, dia mengatakan keterampilan itu hanya bisa diwariskan kepada anak laki-laki, bukan anak perempuan, jadi dia tidak mengajari bibi saya, tetapi saya tertarik pada pengobatan itu ketika saya masih muda, jadi saya belajar banyak darinya. Lin Momo mengangguk dan berkata, kamu beruntung dan tidak beruntung, kamu tidak beruntung karena ditelantarkan oleh orang tuamu, tetapi kamu beruntung memiliki keluarga yang baik dan penuh dengan orang-orang baik. Qin Haodong berkata, tidak juga, kakek nenek saya adalah orang yang baik dan ramah, begitu pula paman dan bibi saya, namun, kedua putra mereka, kedua paman saya, tidak mewarisi keterampilan medis kakek saya, mereka berkeliaran di jalanan sepanjang hari dan tidak bekerja sama sekali, mereka mencoba setiap hari untuk mencuri uang kakek saya. Lin Momo berkata, sulit untuk mengatakannya, saudara kandung yang lahir dari orang tua yang sama bisa sangat berbeda satu sama lain. Qin Haodong berkata, saya akan bekerja di rumah sakit Jiangnan untuk mendapatkan uang kuliah, jadi saya tidak kembali, sekarang saya sudah mendapatkan uang, saya harus kembali dan memeriksanya. Lin Momo berkata, itulah yang seharusnya kau lakukan, kakek nenek dan bibi-bibimu begitu baik padamu, kau harus membalas budi mereka, baiklah, bagaimana kalau aku bolos kerja pagi hari ini dan pergi membeli beberapa hadiah untuk mereka? Qin Haodong menatapnya dan tersenyum. Dia berkata, kamu sangat cepat menyesuaikan diri dengan peran sebagai menantu perempuan mereka. Mengapa tidak kembali bersamaku, sehingga nenekku tidak akan memaksaku untuk melakukan kencan buta? Lin Momo tersipu dan berkata, Pah, aku tidak peduli apakah kamu akan pergi kencan buta atau tidak, lakukan sebanyak yang kamu mau. Qin Haodong berkata, apakah kamu yakin tidak ingin kembali bersamaku? Aku. Lin Momo menundukkan kepalanya dan bergumam, apakah benar-benar pantas bagiku untuk kembali bersamamu? Aku takut kakek nenek akan memandang rendah diriku. Ternyata dia selalu merasa rendah diri terhadap Qin Haodong karena dia adalah seorang wanita dengan seorang anak, dan dia adalah seorang pemuda yang tampan dan luar biasa. Qin Haodong berkata, apa masalahnya? Kakek nenek dan bibiku semuanya orang baik. Mereka pasti senang melihatmu dan Tang-Tang. Baiklah, aku akan memikirkannya. Lin Momo kemudian bertanya, jadi, di mana kampung halaman yang sedang kita bicarakan? Qin Haodong berkata, tidak terlalu jauh, letaknya di Kabupaten Wufeng, Kota Jiangnan, kurang dari 2 jam perjalanan. Kota Jiangnan memiliki 2 kabupaten dan 5 distrik. Kabupaten Wufeng merupakan salah satu yang paling terpencil, sekitar 150 km dari kota Jiangnan. Kabupaten Wufeng. Lin Momo berkata, kamu bisa kembali dulu hari ini, aku akan pergi ke Kabupaten Wufeng untuk merundingkan sebuah proyek beberapa hari kemudian, aku akan mengunjungi kakek nenekmu dan bibimu saat itu. Si kecil berteriak, aku juga, aku ingin melihat kakek dan nenek. Qin Haodong memeluknya dan berkata, itu kakek dan nenekku. Kamu tidak bisa memanggil mereka dengan sebutan yang sama, kamu harus memanggil mereka kakek buyut dan kakek buyut. Dia berkata kepada Lin Momo lagi, dan bawa Tang-Tang bersamamu, tunjukkan padanya tempat di mana aku tumbuh dewasa. Bagus, bagus papa memang paling baik, kata anak kecil itu sambil memeluk dan mencium leher Qin Haodong.
Qin Haodong dan Lin Momo mengantar si kecil ke sekolah setelah sarapan, lalu mereka pergi berbelanja hadiah. Lin Momo telah membeli begitu banyak barang sehingga Lamborghini Centenario dan Porsche 911 miliknya tidak dapat mengangkutnya. Saat itulah Honda dapat digunakan. Kursi penumpang depan dan truk semuanya penuh. Setelah semuanya beres, Lin Momo kembali ke perusahaan untuk bekerja. Qin Haodong mengendarai mobil meninggalkan kota Jiangnan dan langsung menuju Kabupaten Wufeng. Telepon daminya berdering begitu dia masuk ke jalan tol. Itu nomor Nalan Wuxia. Qin Haodong memperlambat langkahnya dan menjawab telepon sambil tersenyum. Pak Polisi, butuh tenaga kerja gratis lagi hari ini. Saya khawatir tidak bisa karena saya sedang di luar kota. Nalan Wuxia berkata, baiklah, kalau begitu sayang sekali, aku akan mentraktirmu makan, sepertinya uangnya sudah dihemat. Belikan aku makan malam, serius, kenapa? Mari kita langsung saja. Saya dipromosikan. Nalan Wuxia terdengar bersemangat, kasus kemarin diselesaikan dengan baik. Kami telah menyita hampir 1000 kilogram narkoba. Setelah kasus tersebut dilaporkan ke Biro Kota, Liu Bingsong dicopot dari jabatan wakil direktur karena ia mencampuri kasus tersebut dan hampir memengaruhi pendeteksian kasus besar ini. Kapten Wang dipromosikan menjadi wakil direktur karena kontribusinya dalam kasus ini, dan saya mengambil alih posisinya sebagai kepala unit kriminal. Itu hal yang baik, selamat, tapi aku benar-benar sedang berada di luar kota sekarang. Aku akan pergi dan merayakannya untukmu dan Kapten Wang selama aku kembali. Qin Haodong sebenarnya terkesan dengan Wang Jianfeng setelah beberapa kali mereka bertemu. Dia pasti lebih terkesan dengan Nalan Wuxia, dan promosi keduanya benar-benar hal yang luar biasa untuk dirayakan. Nalan Wuxia menutup telepon setelah mereka mengobrol sebentar. Qin Haodong mempercepat langkahnya dan memasuki Kabupaten Wufeng 1 jam kemudian. Qin Haodong tumbuh besar di daerah kecil ini, jadi dia sudah tidak asing lagi dengan tempat itu. Tak lama kemudian, dia sampai di jalan sempit di sebelah barat kota kecil itu. Kakeknya bernama Li Qingshan yang mengelola sebuah klinik di jalan tersebut. Klinik tersebut diberi nama Jixi, dalam bahasa Mandarin, Jixi, menyelamatkan dunia karena ia selalu menekankan bahwa seorang dokter harus menyelamatkan semua orang di dunia, dari situlah klinik tersebut mendapatkan namanya. Klinik itu kecil, tepat di halaman kecil tempat Li Qingshan tinggal. 3 kamar utama diperuntukkan bagi keluarga dan salah satunya adalah tempat tinggal Qin Haodong. 3 kamar lainnya di dekat gerbang digunakan untuk klinik. Qin Haodong menemukan 4 mobil lagi terparkir di gerbang klinik saat memasuki jalan sempit itu, dan ada banyak penonton. Kebanyakan dari mereka bersandar di gerbang dan mencoba mengintip. Sepertinya mereka mencoba melihat apa yang terjadi, tetapi mereka tidak berani masuk ke dalam. Qin Haodong bertanya-tanya apakah sesuatu telah terjadi pada keluarganya, tetapi itu hampir tidak mungkin karena Li Qingshan selalu tersenyum pada pasien yang tidak dapat membayar, dan dia tidak pernah berdebat dengan siapapun. Saat mobil mendekat, Qin Haodong mendengar pertengkaran di halaman. Dia menepikan mobil dan berjalan cepat ke gerbang. Seorang pria berusia 40-an sedang duduk di sofa di klinik Jixi dan berteriak dengan arogan, hancurkan semuanya di sini, kita lihat apakah dia masih bersikeras untuk tidak memberi saya dosisnya. Setelah dia mengatakan itu, 10 orang penjahat lainnya di ruangan itu melambaikan pipa baja dan parang di tangan mereka. Mereka menghancurkan tempat itu, termasuk botol dan peralatan hingga berkeping-keping. Seluruh ruangan menjadi berisik. Bai Wenji, bajingan, beraninya kau menghancurkan klinikku, aku akan membunuhmu. Seorang lelaki tua berusia 70-an dengan jubah panjang berteriak. Ia bergegas menghampiri dan mencoba melawan lelaki botak itu, tetapi ia sudah terlalu tua dan terlalu marah. Setelah tiba-tiba pusing, tubuhnya miring ke samping dan jatuh ke belakang. Untungnya, seorang wanita parubaya dan seorang gadis berusia 20-an datang dan mendukung lelaki tua itu. Gadis itu menarik kursi dan mendudukkan lelaki tua itu di atasnya. Wanita parubaya itu berkata, ayah tidak perlu marah pada bajingan itu, orang jahat seperti dia akan dihukum suatu hari nanti. Pria tua itu adalah kakek Qin Haodong, Li Qingshan. Wanita parubaya itu adalah bibinya Li Sulan, dan gadis muda itu adalah saudara perempuan yang tumbuh bersamanya, Wang Rubing. Dasar binatang buas, kau akan menderita karma suatu hari nanti. Melihat hasil kerja kerasnya selama ini telah dirusak oleh para penjahat itu, Li Qingshan gemetar karena marah, tetapi dia tidak punya cara untuk menghadapi orang-orang ini. Bai Wenji, kamu sudah melewati batas, aku sudah menelepon polisi. Polisi, itu baru namanya. Bai Wenji tertawa terbahak-bahak seolah-olah dia baru saja mendengar hal yang paling konyol. Setelah itu dia berkata, gadis kecil, seluruh Kabupaten Wufeng adalah tempatku, Direktur Biro Keamanan Publik adalah saudara iparku, bagaimana kalau kamu menelepon polisi, kamu bisa menunggu dan melihat apakah ada orang yang berani mengganggu urusanku. Pada saat yang sama, para penjahat itu telah menghancurkan hampir semua yang ada di klinik. Seorang penjahat berambut kuning datang. Ia membungkuk dan berkata, saudaraku,
kami telah menghancurkan semuanya, yang tersisa hanyalah tulang-tulang lelaki tua itu. Bai Wenji berkata, apa maksudmu? Aku punya reputasi di sini sebagai orang yang masuk akal, dan aku baru saja berjanji akan menghancurkan klinik itu. Mungkin lain kali kita bisa mematahkan tulang-tulang tua itu. Setelah itu, dia menyeringai pada Lin Li Qingshan dan berkata, kau lihat, orang tua, kita ini saudara yang pemarah, dan tuliskan resepnya sekarang, atau tulang-tulangmu yang tua akan retak karena amarah kami, itu akan menjadi buruk. Wang Rubing berkata, kami tidak punya resep untuk punya anak laki-laki atau perempuan, bagaimana saya bisa menuliskannya? Bai Wenji mencibir dan berkata, gadis kecil, kau masih terlalu muda untuk mempermainkanku. Aku sudah mendengarnya dari orang lain dengan jelas bahwa lelaki tua itu memiliki dosis rahasia, seseorang akan melahirkan seorang putra selama dia meminum dosis itu. Li Qingshan sangat marah. Dia berkata, dalam mimpimu, aku punya prinsip sendiri sebagai dokter, menentukan jenis kelamin bayi bertentangan dengan kehendak alam, akan ada karma, dan aku tidak akan pernah memberikan resep kepada orang jahat sepertimu meskipun aku memilikinya. Bai Wenji menjadi cemberut. Ia berjalan ke arah Li Qingshan dan berkata, orang tua, kukatakan sekali lagi, aku kaya, aku punya 3 anak perempuan tetapi tidak punya anak laki-laki. Siapa yang akan mewarisi warisanku yang bernilai miliaran dolar? Aku akan pergi asalkan kau memberiku resepnya. Kau bisa menjadi dokter sesukamu dan aku akan punya anak laki-laki. Semua orang akan senang saat itu. Jika kau tidak melakukan apa yang kukatakan, aku akan menghancurkan klinikmu terlebih dahulu, lalu mematahkan tulang-tulangmu yang sudah tua. Kita lihat mana yang lebih kuat, lidahmu atau tulangmu. Li Qingshan gemetar karena marah. Dia berkata dengan marah, aku menantangmu untuk melawan hukum, bunuh saja aku jika kau bisa. Bai Wenji berkata, orang tua, kau benar-benar pikun, itu hanya resep, apa kau akan meminumnya sampai mati? Begini saja, jangan coba-coba memanfaatkan usia tuamu, atau kau tidak akan tahu bagaimana kau akan mati. Li Sulan menunjuknya dan mengumpat, kamu tidak bisa punya anak karena kamu sudah melakukan terlalu banyak hal buruk. Tahun lalu, 7 orang tewas di ladang ranjaumu. Kamu tidak membayar ganti rugi dan memukuli keluarga mereka. Kamu sudah mendapatkan cukup uang tahun lalu tetapi kamu menahan upah pekerja. Bagaimana mungkin orang jahat sepertimu punya anak? Wajah Bai Wenji berubah muram. Dia berkata dengan wajah cemberut, aku harus memberimu pelajaran, atau kau akan menganggapku sebagai orang yang mudah ditipu. Bab 104 memperbaiki Bai Wenji. Li Sulan memarahi, dasar binatang buas, kau telah menghancurkan tokoku, apalagi yang kau inginkan, jika kau terus melakukan hal yang tidak bermoral seperti ini, kau tidak hanya tidak akan memiliki seorang putra di kehidupan ini, tetapi juga di kehidupan selanjutnya. Dasar jalang, beraninya kau mengutukku karena tidak punya anak, oke, aku tahu kau punya anak perempuan yang cantik, bukan, aku akan membawanya kembali hari ini, kapan dia akan memberiku seorang putra dan aku akan membawanya kembali ke keluargamu, Li. Lalu, dia berjalan ke arah Wang Rubing sambil tersenyum cabul di wajahnya. Li Sulan berkata, jika kau berani menyentuh putriku, aku akan bertarung denganmu. Kemudian dia hendak menerkam Bai Wenji, tetapi dia dihalangi oleh 3 gangster. Dia mencoba beberapa kali, tetapi tidak berhasil. Dia adalah seorang wanita parubaya berusia 50 tahun. Bagaimana mungkin dia bisa menandingi 3 pemuda? Binatang buas, kau binatang buas. Li Qingshan sangat marah hingga matanya memerah. Namun, dia dipaksa duduk di kursinya oleh seorang gangster. Nona muda, tidak ada gunanya menolak, kembalilah bersamaku dan lahirkan seorang putra untukku. Bai Wenji menerkam Wang Rubing dengan senyum cabul. Ketika dia sangat bangga, dia tiba-tiba merasakan lehernya dipukul. Kemudian dia terbang keluar dan menabrak dinding di sebelahnya dengan keras. Saat ini, ruangan itu penuh dengan segala macam puing. Itulah yang disebut menuai hasil dari tindakan seseorang. Bai Wenji berguling turun dari dinding, langsung melolong seperti babi, tubuhnya dipenuhi dengan puing-puing kaca. Kakak, kamu baik-baik saja. Qin Haodong berkata kepada Wang Rubing yang ketakutan dan tampak pucat pasi. Wang Rubing menatap Qin Haodong yang tiba-tiba muncul di depannya, dan berkata dengan heran, apakah kamu Dong kecil? Ini aku, baru 1 tahun sejak pertemuan terakhir kita, apa kau melupakanku? Dong kecil, larilah sekarang, aku seorang wanita, mereka tidak berani menyakitiku. Kemudian Wang Rubing mendorong Qin Haodong ke pintu dengan putus asa. Menurutnya, saudaranya telah memukul Bai Wenji, dan dia pasti akan dibalas dengan marah. Namun, setelah beberapa kali mendorong, Qin Haodong tetap tidak bergerak. Dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, mengapa kamu tidak lari? Bai Wenji akan membunuhmu nanti. Pada saat ini, Li Sulan bergegas mendekat dan berkata kepada Qin Haodong dengan penuh semangat, ya, Dong kecil. Cepatlah lari, atau nanti akan terlambat. Melihat ekspresi khawatir mereka, Qin Haodong merasa hangat. Dia tahu apa yang akan terjadi pada kedua wanita itu jika dia benar-benar melarikan diri. Meski begitu, mereka ingin melindunginya dengan putus asa.
Bagaimana mungkin dia tidak tergerak? Kakak bibi, jangan khawatir, mereka tidak akan bisa menyakitiku. Nak, kenapa kamu keras kepala sekali? Mereka semua berandalan, cepat lari. Lisulan dan putrinya begitu cemas hingga air mata mereka menetes. Bagaimana dia bisa lari setelah dia memukulku? Tidak mungkin. Saat itu, Bai Wenji sudah berdiri dari tanah. Dia ingin menyeka darah di wajahnya, tetapi tiba-tiba dia menekan pecahan kaca dan mulai menangis lagi karena kesakitan. Hal ini membuatnya semakin membenci Qin Haodong. Dia berteriak kepada anak buahnya, apa yang sedang kalian lakukan? Apa yang kalian tunggu? Cepat lumpuhkan orang ini dan pukul dia dengan marah. Aku akan mengurus hasilnya. Mendengar perintahnya, para gangster segera melambaikan pipa baja dan pisau mereka dan bergegas menuju Qin Haodong. Berhenti, apa kau tidak tahu hukum di negeri ini? Lisulan, seperti induk ayam tua, membuka kedua tangannya di depan Qin Haodong untuk melindunginya. Namun, Qin Haodong menariknya ke belakang. Bibi, aku akan mengurusnya. Sebelum Lisulan menjawab, Qin Haodong telah bergegas menuju para gangster. Lisulan berteriak cemas, bagaimana kamu bisa mengalahkan para perusuh itu, kembalilah segera. Wang Rubing juga menangis, Dong kecil, jangan lakukan hal konyol. Bai Wenji mengambil pecahan kaca di tubuhnya dan memarahi, beraninya kau memukulku, kau ingin mati, pukul dia dengan keras. Pada saat ini, sebuah pemandangan yang menakjubkan muncul. Para gangster itu terbang keluar seperti bom, jatuh ke tanah dengan lolongan yang menyedihkan. Dalam waktu kurang dari 1 menit, tidak ada seorang pun yang berdiri. Qin Haodong kesal karena para gangster ini menghancurkan toko kakek, dan tentu saja dia tidak akan berbelas kasihan. Lengan atau kaki mereka patah. Para gangster ini akan cacat bahkan jika mereka dirawat. Tidak mungkin membahayakan masyarakat bagi mereka. Awalnya, Lisulan dan Wang Rubing khawatir dan berteriak. Kemudian mereka membuka mulut dan tidak bersuara. Mereka tidak dapat mempercayai situasi di depan mereka. Mereka tidak mengerti mengapa Qin Haodong tiba-tiba menjadi begitu ganas. Pukul dia dengan keras, bunuh dia. Bai Wenji sedang menarik pecahan kaca di tubuhnya dan mendengar teriakan itu. Dia pikir itu dari Qin Haodong dan dia masih berteriak dan memarahi. Tiba-tiba dia mendengar suara ironis, siapa yang ingin kau kalahkan? Bai Wenji terkejut. Tiba-tiba dia mendongak dan melihat semua anak buahnya tergeletak di tanah, menangis dan melolong, sementara pemuda itu berdiri di depannya dengan utuh. Kau. Dia menatap Qin Haodong dengan ngeri, tetapi dia hanya mencicit dan merengek, tidak mampu mengucapkan kalimat lengkap. Apa, kamu tidak bisa bicara, sepertinya mulutmu bermasalah, aku bisa membantumu. Kemudian Qin Haodong menamparkan wajah Bai Wenji dengan keras, yang langsung membuatnya terpental jauh dan kembali memenuhi tubuhnya dengan pecahan kaca. Beraninya kau mengalahkanku, bajingan. Pada saat ini, Bai Wenji tidak menyadari situasinya, dia mengumpat lagi. Tidak mengherankan jika Qin Haodong datang dan menamparnya lagi. Bangun dari tanah dan memuntahkan seteguk darah dengan giginya, dia agak terbangun. Dia mendapati pemuda di depannya benar-benar orang yang kejam. Wah, tahukah kamu siapa aku? Dia mencoba menggunakan namanya untuk menakut-nakuti pemuda itu, tetapi dia terlempar jauh lagi. Qin Haodong menghampirinya dan berkata dengan nada dingin, beraninya kau berpura-pura menjadi seseorang saat ini. Siapapun yang memprovokasi keluargaku, bahkan Tuan Ma, aku akan memotong ketiga matanya. Bajingan kecil, aku Bai Wenji dari Kabupaten Wufeng, karena kau berani memukulku, kau bisa menunggu untuk masuk penjara selama sisa hidupmu. Bai Wenji sangat marah hingga ia mengutuknya lagi. Sementara itu, balasan yang diterimanya adalah rasa sakit yang menusuk di lengannya yang hampir membuatnya pingsan. Melihat lengannya yang patah, wajah Bai Wenji berubah. Bajingan, kamu gila, saudara iparku adalah kepala biro keamanan publik, kamu berani memukulku. Dengan retakan hebat lainnya, lengan satunya patah lagi. Sekarang Bai Wenji benar-benar panik. Keganasan pemuda ini melampaui imajinasinya. Bukan hanya namanya yang tidak berguna, tetapi juga nama saudara iparnya, yang merupakan kepala polisi, tidak berguna. Diamlah, kalau kau berani bersuara, aku akan mematahkan kakimu. Bai Wenji benar-benar ketakutan dengan cara Qin Haodong yang ganas. Meskipun lengannya sakit, dia tidak berani bersuara. Setelah membawa Bai Wenji, Qin Haodong menoleh ke Li Qingshan dan berkata, kakek, apakah kamu baik-baik saja? Li Qingshan berkata, Dong kecil, kamu terlalu impulsif, kalau kamu memukul orang-orang ini, polisi pasti akan menangkapmu, larilah, aku akan bertanggung jawab. Kakek, jangan khawatir. Qin Haodong berkata dengan acuh tak acuh, kakek, ada apa yang dilakukan orang-orang ini, mengapa mereka menghancurkan toko kita? Wang Rubing telah pulih dari keterkejutannya saat ini. Dia pintar dan fasih.
Dia menceritakan kisahnya dari awal hingga akhir. Bai Wenji adalah seorang penjahat, dan dia melakukan begitu banyak hal buruk sehingga dia tidak dapat memiliki seorang putra. Jadi dia datang untuk merampok resep rahasia kakek untuk memiliki seorang putra. Karena kami menolaknya, dia menghancurkan klinik kami. Bajingan! Dia bahkan berani menggertak keluargaku. Qin Haodong mengumpat dalam hatinya, lalu menoleh ke Bai Wenji dan berkata, siapa yang memberimu keberanian untuk menghancurkan toko kakekku? Jangan marah, saudaraku, jangan marah. Aku akan mengganti semua kerugiannya. Melihat ekspresi membunuh di wajah Qin Haodong, Bai Wenji takut pemuda itu akan melumpuhkannya karena marah. Melihat orang ini menyadari situasinya, Qin Haodong mengendalikan emosinya. Dia menoleh ke Wang Rubing dan berkata, kakak, kamu bisa menghitung berapa banyak kerugian keluarga kita. Bai Rubing melihat barang-barang yang rusak di ruangan itu dan menghitungnya sebentar. Dia berkata, banyak sekali barang yang rusak sehingga kami tidak dapat beroperasi lagi dalam waktu singkat. Kerugian langsung dan tidak langsung sekitar 30.000 yuan. Qin Haodong menoleh ke Bai Wenji dan berkata, kau sudah mendengarnya. Kami kehilangan 3 juta yuan, dan kau tidak bisa keluar jika membayar kami kurang dari itu. Bai Wenji tercengang. Ia mengira pemuda ini begitu kejam, dan ia meminta 1000 kali lipat kerugiannya. Ia segera berkata, adikku, apakah kau salah dengar, itu 30.000 yuan. Bagaimana mungkin aku salah dengar, 3 juta, apa, kamu tidak mau membayar? Kemudian Qin Haodong menatap Bai Wenji. Tatapan matanya sedingin pisau. Bai Wenji menggigil dan berkata dengan tergesa-gesa. Tentu saja, aku setuju, aku akan membayarnya sekarang juga. Benarkah, tidak ada yang memaksamu? Benar, aku ikhlas membayar apa yang telah aku rusak. Pada saat ini, Bai Wenji tidak berani menolak. Bagus sekali karena Anda sukarela, saya tidak pernah memaksa siapapun. Qin Haodong menoleh ke Wang Rubing dan berkata, kakak, Anda harus membawa catatan di ponsel untuk membuktikan bahwa Tuan Bai bersedia mengganti kerugian kami. Alasan mengapa dia melakukan ini adalah untuk menghindari potensi masalah keluarga Li. Lagi pula, dia tidak bisa tinggal di Kabupaten Wufeng sepanjang waktu. Meskipun dia tidak mengerti apa yang dilakukan Qin Haodong, Wang Rubing mengeluarkan ponselnya dan menembak Bai Wenji. Qin Haodong berbalik dan berkata, karena kamu sudah bertobat dan bersedia memberikan kompensasi sukarela, mari kita transfer uangnya sekarang. Saudaraku, kedua lenganku patah, aku tidak bisa melakukannya sekarang, tidak bisakah aku membayarnya saat aku sembuh? Bai Wenji diam-diam merencanakan bahwa selama dia bisa melakukannya sekarang, dia akan segera mengirim Qin Haodong ke penjara ketika saudara iparnya datang. Jangankan 3 juta yuan, bahkan 3 yuan pun tidak akan diganti rugi. Ini mudah, kata Qin Haodong. Ia meraih lengan kanan Bai Wenji dan memutarnya pelan dengan kedua tangannya. Dengan bunyi klik, lengan Bai Wenji pun tersambung kembali. Li Qingshan telah duduk di sebelah Qin Haodong. Dia langsung menatap keterampilan menata tulang. Sebagai seorang dokter tua pengobatan tradisional Tiongkok, dia tahu bahwa keterampilan menata tulang Qin Haodong sangat halus sehingga dia tidak dapat melakukannya dengan cara lain. Qin Haodong berkata, baiklah, Anda dapat mentransfer uang sekarang. Bai Wenji terkejut dan menggerakkan lengannya. Dia tidak merasakan sakit apapun. Cepatlah, waktuku sangat berharga, aku hanya memberimu waktu 3 menit. Kemudian Qin Haodong berkata kepada Li Sulan, Bibi, tuliskan nomor rekening kita padanya. Bai Wenji menyadari bahwa ia tidak dapat menyelesaikannya. Ia hanya dapat mengeluarkan ponselnya dan mulai mentransfer sesuai dengan catatan yang ditulis oleh Li Sulan. Bab 105 beri aku sertifikat penghargaan. Tak lama kemudian, ponsel Li Sulan berbunyi denting. Ia melihatnya. Ternyata itu adalah transfer 3 juta yuan dari Bai Wenji. Meskipun dia sangat marah ketika para gangster menghancurkan toko, Li Sulan merasa sedikit gugup ketika melihat deretan angka yang begitu panjang. Dia berbisik di telinga Qin Haodong, dong kecil. Apakah ini baik-baik saja? Qin Haodong tersenyum dan berkata, wajar saja kalau harus melunasi utang, mereka menghancurkan toko kami, sekarang mereka bersedia memberikan kompensasi, tidak ada yang salah, kamu bisa menerimanya. Setelah itu, dia menoleh ke Bai Wenji dan berkata, benarkah, Tuan Bai? Ya, kau benar. Bai Wenji menahan rasa sakit yang hebat di lengannya dan mencoba tersenyum dengan enggan, yang ternyata lebih buruk daripada menangis. Meskipun Li Sulan masih sedikit ragu, dia akhirnya tidak mengatakan apapun. Bai Wenji berkata, kakak, aku sudah membayar uangnya, bolehkah aku pergi sekarang? Tenang saja, kita belum selesai, kata Qin Haodong. Bai Wenji berkata, saudaraku, aku sudah membayar 3 juta yuan, mengapa kamu mengatakan bahwa kita belum selesai? Qin Haodong menarik kursi dan duduk di seberang Bai Wenji dan berkata, saya mendengar bahwa Anda telah melakukan banyak hal buruk dalam beberapa tahun terakhir, mari kita perjelas hal-hal ini hari ini. Bai Wenji berkata,
sepertinya itu tidak ada hubungannya dengan keluargamu. Seharusnya ini tidak ada hubungannya dengan keluargaku, namun karena kamu datang ke sini hari ini ada hubungannya dengan kami. Hari ini, aku akan meminta keadilan bagi penduduk desa kami di Kabupaten Wufeng. Bai Wenji menyeringai, dan sekarang dia sangat menyesal. Bagaimana dia tiba-tiba datang ke sini untuk membuat masalah hari ini? Akibatnya, dia dipukuli seperti anjing dan dibayar 3 juta yuan. Itu belum berakhir. Namun, inisiatif ada di tangan Qin Haodong. Dia tidak punya cara untuk melawan, dan hanya bisa menerimanya. Qin Haodong bertanya, saya mendengar bahwa 7 orang tewas di tambang Anda tidak hanya menolak memberikan kompensasi kepada keluarga mereka, tetapi Anda juga memukul mereka, benarkah itu? Ini bukan rahasia di seluruh Kabupaten Wufeng. Tidak mungkin jika Bai Wenji ingin menyangkalnya, dia hanya bisa menggigit giginya dan berkata, ya, ini benar. Sekarang bayar 1 juta yuan per keluarga. Bai Wenji gemetar dan menangis, 1 juta, itu terlalu banyak, menurut standar kompensasi normal, itu sekitar 300 ribu. Menurut standar kompensasi normal, akan menjadi 300 ribu yuan, namun, Anda tidak hanya menolak untuk memberikan kompensasi tepat waktu, tetapi juga memukul anggota keluarga mereka. Dalam hal keterlambatan waktu dan biaya kerugian mental, 1 juta sudah cukup, cepat berikan kompensasi. Bai Wenji ingin menolaknya, tetapi di hadapan pemuda di depannya, dia sama sekali tidak bisa menolak. Dia hanya bisa berkata, aku tidak tahu nomor rekening mereka, aku hanya bisa mentransfernya kepada mereka setelah aku kembali dan memeriksanya. Gampang, aku bisa membantumu. Kemudian Qin Haodong menghubungi nomor telepon Kiwaner dan menceritakan kejadian itu secara singkat. Kemudian dia berkata, saya butuh rekening kartu bank dari 7 keluarga korban itu sekarang. Bisakah Anda menemukannya? Kiwaner berkata, ini terlalu sederhana. Ini akan dikirim ke ponselmu dalam 5 menit. Sebagai peretas papan atas dunia, hal semacam ini benar-benar tidak menjadi masalah baginya. Dalam waktu kurang dari 3 menit, ponsel Qin Haodong mengeluarkan bunyi denting, dan informasi keluarga serta rekening kartu bank ke-7 korban semuanya terkirim. Qin Haodong menyerahkan ponselnya ke Bai Wenji dan berkata, lakukan transfer. Bai Wenji melihat informasi di ponselnya. Itu adalah informasi keluarga dari 7 korban. Saat ini, hatinya dipenuhi dengan keraguan dan keterkejutan. Dia tidak mengerti bagaimana Qin Haodong melakukannya. Dia mengetahui informasi itu dengan sangat cepat. Tetapi 7 juta juga merupakan uang yang banyak baginya, hatinya ingin meneteskan darah jika ia hanya membayar uang itu. Ia berkata, saudaraku, saya akan membayar ganti rugi, tetapi saya tidak punya uang sebanyak itu di rekening saya, bisakah saya memberikannya dalam beberapa hari? Qin Haodong tidak mempercayai sepatah kata pun darinya, jadi dia terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Dia langsung menggunakan sihir pikiran. Tuan Bai, Anda orang yang bijaksana, untuk para korban ini, Anda layak membayar 1 juta yuan, berikan uangnya sesegera mungkin. Kamu benar. Bai Wenji sedikit menggigil, mengambil ponselnya dan mulai mentransfer uang. Li Sulan dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak mengerti bagaimana bajingan ini menjadi begitu patuh. Sebelumnya, dia menolak memberikan 300 ribu yuan. Sekarang, dia langsung mengeluarkan 1 juta yuan. Bagaimana ini bisa terjadi? Rekening Bai Wenji masih terisi penuh. Dia segera mentransfer 7 juta yuan. Qin Haodong berkata, dan gaji yang tertunggak juga harus dibayarkan kepada pekerja Anda sekarang. Tanpa ragu, Bai Wenji mulai mentransfer uang lagi. Kurang dari 10 menit, semua gaji yang terutang ditransfer ke rekening pekerja. Qin Haodong mengangguk puas dan bertanya, apakah kamu masih menunggak uang orang lain? Tidak, hanya itu saja, kata Bai Wenji. Baiklah, ceritakan semua hal buruk yang telah kau lakukan selama bertahun-tahun. Kemudian Qin Haodong berkata kepada Wang Rubing, kakak rekamlah di ponselmu dan kirimkan ke internet nanti. Yang dia lakukan hanyalah menyelesaikan masalah Bai Wenji dengan tuntas dan mengirimnya ke penjara. Kalau tidak, orang ini pasti akan membuat masalah nanti. Wang Rubing tidak mengerti. Karena Bai Wenji sangat licik, bagaimana mungkin dia bisa mengatakan kejahatannya dan membuat dirinya direkam. Namun, saat ini, Bai Wenji mulai berbicara tentang hal-hal buruk yang telah dilakukannya selama bertahun-tahun. Meskipun ia mengatakannya secara singkat, masih butuh waktu hampir 10 menit lagi. Mendengar apa yang telah dilakukan Bai Wenji, para penonton di sekitarnya juga terkejut. Orang ini benar-benar melakukan segala macam hal yang buruk. Mengandalkan pasukannya di Kabupaten Wufeng, dia telah menindas pria dan wanita dengan merampok, melukai, memperkosa, serta membunuh 2 orang. Atas dasar kejahatan ini, dia seharusnya dihukum mati lebih dari 10 kali. Apa latar belakangmu? Kamu telah melakukan begitu banyak hal ilegal dan kriminal, apakah dia melindungimu?
Qin Haodong ingin menjatuhkan Bai Wenji sekaligus saudara iparnya di belakangnya. Dia tidak menyangka bahwa tepat ketika dia menanyakannya, ada suara di pintu dan 7 atau 8 polisi bergegas masuk. Meskipun dia merasa sedikit kasihan, apa yang dikatakan Bai Wenji sudah cukup untuk membuatnya dipenjara. Qin Haodong berkata kepada Wang Rubing, kirim video ini ke internet. Wang Rubing mengangguk dan segera mengirim video tersebut ke beberapa situs web yang memiliki tingkat aliran tertinggi di Huaxia. Meskipun Bai Wenji memiliki latar belakang di Kabupaten Wufeng, selama video tersebut dirilis, ia yakin tidak ada seorang pun yang berani berbicara untuknya lagi. Jangan bergerak, apa yang terjadi? Zhang Meng, kepala kantor polisi yang bertanggung jawab atas jalan ini, adalah seorang polisi setengah baya berkacamata. Dia menerima panggilan darurat dari keluarga Li setengah jam yang lalu. Namun, Bai Wenji sudah menyapa Zhang Meng sebelum dia datang. Dia kaya, dan merupakan saudara ipar kepala Biro Keamanan Publik. Jadi Zhang Meng tidak berani menolaknya, dan dia sengaja datang terlambat. Awalnya Zhang Meng berencana untuk mengurusi hal-hal itu demi Bai Wenji, tetapi dia tidak menyangka akan melihat pemandangan seperti itu setelah memasuki pintu. Bai Wenji, yang selalu begitu brutal, berlutut di depan seorang pria muda dengan ekspresi gemetar. Semua gangster kecil yang mengikutinya berbaring telentang. Seorang gangster kecil yang paling dekat dengan Zhang Meng bangkit dari tanah dan menunjuk ke arah Qin Haodong sambil berteriak, "Direktur Zhang, orang itu menyakiti kita, Anda harus menegakkan keadilan bagi kami." Zhang Meng melihat Bai Wenji yang berlumuran darah. Wajahnya penuh dengan pecahan kaca, dan lengan kirinya cacat parah. Kakak ipar Direktur Jenderal dipukuli seperti ini di wilayah hukumnya. Bagaimana dia bisa menghadapi ini? Jika dia tidak menanganinya dengan benar, dia mungkin akan kehilangan jabatannya. Memikirkan hal ini, dia langsung berteriak, "Ayo, tangkap penjahatnya." Dua polisi di belakangnya menanggapi dan bergegas ke Qin Haodong sambil memborgol. Wang Rubing menghalangi kedua pria itu dan berkata dengan marah, "Ketika rumah kami dihancurkan, Anda tidak peduli, sekarang saudara saya telah membersihkan para perusuh ini dan Anda datang untuk menangkapnya, apakah Anda mematuhi hukum?" "Ya, kamu tidak bisa menangkapnya. Pemuda ini orang baik, kalian tidak bisa menangkapnya." Saat itu, masyarakat yang tadinya berdiri di pintu masuk untuk menyaksikan kesibukan, berbondong-bondong masuk dan memenuhi klinik, sehingga klinik yang tadinya luas menjadi sesak menampung sekitar 70 atau 80 orang. Orang-orang ini berkumpul di depan klinik ketika para gangster menghancurkannya, tetapi mereka takut kepada Bai Wenji dan tidak berani membantu. Sebagian besar orang-orang ini adalah tetangga lama keluarga Li, yang telah mendapatkan keuntungan dari keluarga Li selama bertahun-tahun. Ada juga beberapa keluarga penambang yang meninggal, pekerja migran yang menunggak upah mereka. Mereka baru saja menerima pesan singkat dari bank. Mereka akhirnya menerima uang yang seharusnya sudah dibayarkan sejak lama. Mereka berterima kasih kepada Qin Haodong. Sekarang ketika mereka melihat polisi akan menangkap Qin Haodong, mereka tidak dapat menahan diri lagi dan bergegas bersama untuk mencegah polisi menangkapnya. Melihat begitu banyak orang berbondong-bondong masuk, Zhang Meng sangat gugup. Namun, ia tetap memaksakan diri untuk tenang dan berteriak, "Apa yang kalian lakukan? Kalian menghalangi tugas resmi dan melanggar hukum. Kami tidak peduli, kami hanya tahu bahwa pemuda ini adalah orang baik dan Anda tidak dapat menangkapnya. Ya, kalian polisi, kalian harus menangkap para perusuh itu." Zhang Meng, yang melihat kerumunan yang heboh, juga kurang percaya diri. Jika benar-benar terjadi insiden massal, dia tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Namun, jika dia tidak membawa pemuda itu pergi, dia tidak akan sanggup menghadapi kemarahan Direktur Jenderal. Sambil memikirkan topi yang dikenakannya, ia berteriak kepada semua orang, "Tidakkah kalian lihat bahwa ia melanggar hukum? Kita harus membawanya ke kantor polisi untuk diperiksa." Pada saat ini, Qin Haodong melangkah maju dan berkata kepada Zhang Meng, "Petugas polisi, beritahu saya bagaimana saya melanggar hukum." Zhang Meng menunjuk ke arah para penjahat yang terluka dan berteriak, "Bukankah ilegal bagi kalian untuk melukai begitu banyak orang?" Ekspresi Qin Haodong berubah dan berkata, "Kalian hanya melihat mereka terluka, namun, kalian tidak dapat melihat apa yang mereka lakukan. Mereka tidak hanya menghancurkan toko kakekku, tetapi juga menyerangku dengan senjata mematikan. Haruskah aku berdiri di sini dan ditebas oleh mereka?" Wang Rubing juga berkata, "Ya, itu pembelaan yang dapat dibenarkan. Kami memiliki rekaman video pengawasan di toko, Anda dapat memeriksanya jika tidak percaya. Kita semua telah melihat pemuda itu membela diri, para perusuh ini pantas untuk dilawan, kita semua bisa menjadi saksinya." Kerumunan penonton berteriak keras. Wajah Zhang Meng tampak muram. Dia tahu apa yang sedang terjadi. Dia menunjuk Bai Wenji yang menyedihkan dan berkata, "Bahkan jika kamu memukul orang-orang itu karena membela diri, bagaimana dengan Tuan Bai, karena kamu telah memukulinya seperti ini, kamu harus menjelaskannya." Qin Haodong tersenyum dan berkata kepada Bai Wenji, "Tuan Bai,
polisi ini ingin saya menjelaskannya, Anda bisa memberitahu dia tentang hal itu. Bai Wenji berkata, Direktur Zhang, saya pantas dipukul, saya memimpin anak buah saya untuk menghancurkan klinik pengobatan tradisional Tiongkok, dan saya ingin mengganggu gadis kecil itu, ini salah saya, ini tidak ada hubungannya dengan pemuda ini, dia juga mendidik saya, mengajari saya untuk mengumpulkan kebajikan dan melakukan perbuatan baik, dan memulai hidup baru. Qin Haodong tersenyum pada Zhang Meng dan berkata, Direktur Zhang, Anda sudah mendengarnya, saya melakukan pekerjaan dengan baik, Anda seharusnya tidak menangkap saya, tetapi beri saya sertifikat prestasi.